kemarin menggolkan para Samya Aksara Anugrah. Mohon maaf karena ada teman-teman saya juga yang tidak masuk anggota KPPJB ya, sedikit mengulas ya, bukan menggurui ya teman-teman. Jadi para Samya ini artinya penghargaan tertinggi, artinya sebuah kehormatan dari kata para Samyanya sendiri. Para Samya Aksara Nugraha. Nah, aksara ini adalah tulisan, berarti siapapun yang menulis berhak untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Ya kan? Berarti para penulis tidak di sini menggaungkan kata aksara pengajar, tidak. Jadi siapapun penulis yang bisa menundukkan tantangan, maka itu bisa dan layak diberikan penghargaan. Dan anugerah itu adalah artinya anugerah. Jadi secara keseluruhan para Samya Aksara Anugerah itu adalah pemberian penghargaan di bidang kepenulisan sebagai suatu anugerah tertinggi atau sebuah kehormatan. Mungkin itu ya Pak. Iya betul. Pak Wiro. Karena kan mungkin agak asing gitu karena bahasa Sanskerta atau apa ya. Jadi orang-orang tuh harus perlu dikenalkan dulu. Untuk ujuk-ujuk misalnya keluarkan gitu naon gitu apa sih gitu kan ya seperti itu. Ya. Nah, yang saya salut juga ya dari KPPJB itu yang tadi tuh tema beragam. Setelah itu aktif bisa memunculkan si penanggung jawab yang kompeten di bidangnya. Makanya KPPJB itu tidak pernah berhenti menolorkan antologi bersama. Betul ya Pak Priyo ya? Betul. Ada yang menangani haiku siapa. Dan itu sebuah pilihan bagi anggotanya gitu. Seandainya anggotanya memang tidak menyukai apa sih puisi, aku tuh tidak terlalu suka, terlalu lebay menurut aku, ya silakan saja. Boleh, karena kan ada pilihan lainnya, cerpen misalnya, prosa dan sebagainya gitu. Jadi aktif gitu. Baru pertama saya masuk ke organisasian kepenulisan yang begitu kencengnya atau aktifnya gitu untuk menawarkan buku. Betul nih, bukan berarti di depan paling itu 1 tahun tuh 1 kali aja, 1 antologi aja atau 2 saja. Kalau ini seperti beres ini lanjut. Ada lagi tentang kisah, ada lagi tentang pengalaman, ada lagi. Jadi kita tuh tidak berhenti gitu. Kayak itu ya. Kemudian memudahkan gitu ya dan memberi ruang untuk tumbuh. Jadi tidak artinya KPPJB ini tidak menggait seseorang yang sudah mapan, yang sudah senior, yang sudah merasa kalau jalan itu ibaratnya sudah lari gitu ya. Jadi yang baru tumbuh, baru merangkap pun diraihnya. Nah itu adalah memberi kesempatan untuk berkembang. Nah, untuk para Samya Aksara Nugraha sendiri, bagaimana prosesnya? KPPJB itu menantang dalam 1 tahun ini, yaitu membuat buku antologi tunggal. Nah, loh, ini berkaitan dengan pengalaman saya ya, Pak Prawiro. Iya, betul. Saya 2 tahun yang lalu itu mengajukan kenaikan pangkat ke 4C, ya kan? Sebetulnya buku saya banyak, ada 50-nya, tapi aku pilih-pilih yang saya berikan itu 18. Ternyata buku-buku tersebut dikembalikan dengan catatan yang diterima hanya antologi tunggal. Oh, milik sendiri ya? Akhirnya saya pilih Pak Prawiro jadi 8. Karena yang dapat nilai itu maksimal 1 buku itu 4 orang. Ya kan? Ya. Makanya ketika ada terobosan mendorong untuk membuat buku tunggal itu keren, itu akan ibaratnya apa ya? Ada nilai plus lebih. Nilai plus lebih buku tersebut dihargai 4 kecuali atau 4 orang. Tapi bukan berarti antologi bersama tidak bagus. Justru dalam tahap pembelajaran kita harus terus. Makanya kenapa saya ikut juga antologi bersama itu, satu kan untuk silaturahmi, untuk tahu karya orang lain, untuk belajar. Tidak banyak dulu. Kalau antologi tunggal bersama kan puisi hanya 5. Sementara antologi tunggal 100 misalnya ya. Iya. Syarat antologi tunggal itu kan puisi 100. Kemudian cerpen itu 10 dalam 1 buku tuh. Itu persyaratannya ya. Nah, jadi
Para Samya Aksara Nugraha ini sebuah tantangan yang sebetulnya betul-betul tantangan yang mesti dilalui dengan puas. Karena betul-betul karya kita sendiri. Memberi kesempatan untuk percaya diri. Nah, itu yang utama. Para Samya Nugraha itu, para Samya Aksara Nugraha itu bagi saya itu adalah sebuah jalan memberikan ruang bagaimana menggali keberhasilan dengan menguras potensi tema dari kita semua, ide dari kita semua gitu kan, bermanfaat untuk karir, kemudian ruang untuk belajar juga. Nah, jangan pesimis. Kita jangan takut dengan jumlah banyaknya halaman gitu. Artinya kita dibiasakan aja menulis gitu. Jangan jadi beban, tapi dengan happy. Hari ini hanya menulis 1, 2 hari berikutnya 1. Kan diberi kesempatannya sampai 6 bulan apa 4 bulan ya? Iya, sampai kalau kemarin sih. Waktu dulu tuh, Senin sampai April, maju lagi sampai Juli ya? Sampai Agustus malah ya. Iya. Ya, coba kalau misalnya kalau puisi, sehari 1, cerpen seminggu 1 gitu kan, bisa itu 1 buku. Dan saya dukung banget. Kemarin waktu di Subang itu, saya bincang-bincang dengan Kang Ius, sekretaris ya KPPJB. Kang, kalakan Kang itu, saya sakit hati nih, buku antologi saya dikembalikan semua. Yang diterima hanya 8 yang tunggal semua gitu. Jadi silakan galakan KPPJB itu numbuh untuk percaya diri, punya 1 buku. Kan keren tuh. Ini namaku sendiri gitu kan. Puas gitu kan. Kemudian saya salut dengan kinerja KPPJB dalam menangani para Samya. Pertama, dia memberikan keleluasaan di penerbit manapun. Jadi si penulis bisa berkembang dan bisa nyaman, tidak merasa dipaksakan untuk masuk. Saya kan biasanya ke penerbit ini, kenapa diarahkan ini? Itu boleh keleluasaan itu, ya kan? Nah, kemudian keduanya, bagi saya itu tidak memberatkan. Fasilitas yang diberikan dengan harga yang ditawarkan, mohon maaf bagi yang baru itu hanya 250.000, sudah termasuk dapat sertifikat, sudah termasuk dapat selendang, dapat penghargaan, fasilitas gedung yang bagus, tontonan yang menarik, ya, konsumsi yang enak, bener jempol. Jadi sukses. Saya kira panitia itu tidak oriented money gitu. Ingin mengangkat betul-betul kepenulisan itu membawa ke yang lebih tinggi. Dan orang-orang mulai melirik nih kita. Kita ada di Para Samya nih. Ini penulis ya. Daerah tuh mulai pada lirik-lirik kan. Ini penulis ya. Yang kemarin di Jawa Barat, apalagi gaungnya ini hanya mungkin satu hal lagi, karena memang ibaratnya yang menelorkannya itu KPPJB, Pak Parwiro. Saya kira perlu adanya diberikan bukan surat ya, kata pengantar yang memang si buku tersebut untuk dicadangkan ke KPPJB. Jadi boleh ya usul ya. Jadi ketua buat semua aja. Semua dipakainya, jadi tidak khusus ke perseorangan, baik itu yang menulis cerpen, puisi, atau esai, atau apapun yang berbentuk 1 buku tunggal itu. Jadi ada kata pengantar yang diberikan yang memang nantinya harus digabungkan, kan dia mencetak sendiri-sendiri misalnya ya. Jadi itu harus disertakan ke karyanya gitu. Itu kan lebih keren. Identitasnya memang buku tersebut dipersembahkan buat dari KPPJB. Itu KPPJB udah berharga gitu mengangkat kita gitu kan. Kecuali saya udah terlanjur ya ada jab saja, makanya saya kan japri ke Pak Prawiro apa aja syaratnya gitu. Ternyata hanya logo saja. Ya udah nggak apa-apa, logo masukkan. Tapi untuk kedepannya atau sekarang yang belum terlambat, mungkin bisalah usulan bahwa ada pengantar. Jadi si buku tersebut memang sebuah buku yang sudah diberikan anugerah gitu. Ada pengantar dari ketua KPPJB-nya yang menyatakan buku ini layak gitu kan. Walaupun memang jauh lah kita untuk mengadakan lolos kurasi gitu ya. Kalau idealnya kita itu kan ada lolos kurasi gitu di tes. Tapi kan yang baru numbuh itu kasihan gitu. Udah semangat, udah merasa ingin punya buku, bolehlah mewadahi KPPJB gitu.
Sampai akhirnya kan gaung para Samya Aksara Nugraha ini kan keluar pulau kan. Saya bincang-bincang kemarin dengan orang Jawa Timur loh. Sampai bertanya gitu. Teteh, aku mah baru pertama nginjak di panggung dapat penghargaan ini, alhamdulillah. Kata Teteh, dari mana? Ya udah dari sana gitu kan. Berarti kalau ingin melebarkan sayap, gaung KPPJB itu satu tentang usulan nama ya kan. Keduanya nanti ada masukan, harus ada identitas bahwa yang dikirimkan itu betul-betul adalah sebuah buku yang dicanangkan untuk diberikan penghargaan. Nah, tentunya ada dari ketua sebagai kata pengantarnya gitu. Terus untuk kedepannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, si tantangan tersebut harus lolos kurasi loh Pak, biar lebih berkualitas gitu. Maaf, bukan berarti merendahkan orang-orang yang baru masuk semacam ke HPI kan, kita mengirimkan ke HPI itu kan, itu betul-betul bukunya itu seleksi banget, 100 buku, 50 buku, 20 buku, 10 buku, akhirnya 5 buku aja yang dapat penghargaan kan gitu. Saya sangat mendukung, saya cinta Jawa Barat, kemudian kemarin testimoninya betul-betul saya pajang di meja belajar saya biar saya mengingat terus gitu ya. Ada di belakang saya mungkin ya kelihatan tuh gambar kecil tuh ada para Samya gitu kan. Jadi dilanjutkan, kemudian untuk apa sih keunggulan kita itu sebagai warisan, kemudian sebagai untuk donasi juga, mungkin Pak Prawiro bisa mencanangkan buku-buku para Samya itu dengan nanti mengadakan pameran khusus buku KPPJB, atau si bukunya tersebut di depannya itu udah terpampang gitu kan, kemudian bisa merapat ke dinas perpustakaan, kemudian bisa merapat juga ke dinas pendidikan, toh terkait kan? Karena dulu saya pernah bincang-bincang dengan kepala perpustakaan di Bandung, Ibu tidak bisa menjual buku sendiri, saya bekerja sama dengan penerbit atau CO yang banyak menghasilkan buku. Nah loh, akan lebih bahagia lagi kalau buku-bukunya bertengger di perpustakaan atau misalnya dibagikan untuk se-Jawa Barat. Dia mengatakan begini, boro-boro buku yang harga puluhan, yang satunya 3 juta aja sampai sekian miliar saya beli katanya. Itu. Jadi sebagai catatan, bisa terobosannya ke ketua KPPJB itu lebih lagi meningkatkan. Apalagi kemarin Teh Erni ya sebagai bendahara ya, Teh Erni mengatakan tidak menutup kemungkinan ini bisa meluas ke dunia. Saya dukung sekali itu ya. Nggak apa-apa kata Jawa Baratnya itu identitas munculnya. Cuman yang perlu tanda kutip itu kata pengajarnya saja mungkin. Karena kan ternyata yang kemarin bertanya tuh kepala sekolah kepada saya tuh, terus ada di pihak yang lainnya, karena kan kalau medsos itu terus-terusan berkembang ya Pak. Nah gitu. Jadi penyelenggaraannya memuaskan. Mudah-mudahan tahun berikutnya lebih memuaskan lagi. Saya salut dengan kepengurusan yang gercep, artinya gerak cepat. Terima kasih tuh buat panitia yang kelihatan capek sekali. Ada Neng Ratna, ada Neng Ika, ada Neng Eri, dan sebagainya yang tidak saya bisa sebutkan ya. Tapi betul-betul saya acungi jempol. Kemudian dikemasnya lagi itu mungkin lebih tertib lagi. Bisa kemarin kan tidak ada kumpul semua bersama. Sebetulnya bisa saja sebelum acara penghargaan itu atau setelahnya selesai acara itu, jadi jangan ada acara makan dulu semuanya gitu kan, jadi berfoto bersama, jadi ada event yang memang ini milik kita bersama. Kalau kemarin ada yang sedang makan, ada yang sedang sholat, ini masukkan saja. Betul. Tapi hal-hal yang lainnya memang udah keren ya. Kemudian apalagi ya, saya kan cuma surat-surat saja. Oh iya, ada kepuasan sendiri, berbangga hati saya lihat di medsos, di FB itu teman-teman tuh setelahnya mendapatkan penghargaan dari para Samya Aksara Nugraha KPPJB itu ada efek yang memang ternyata di daerahnya itu jadi tersanjung, ada yang masuk koran. Nah, iya itu. Iya banyak itu. Jadi yang Subang, ini yang jadi ada bupati mulai melirik, wali kota mulai melirik, kemudian ada koran-koran mengangkat para Samya. Koran Cirebon ya ada. Tidak sebuah keberhasilan. Jadi saya dorong nih yang ikut sekarang ikut sekarang join meeting ini,
Oh, Zoom meeting. Semangat lah, semangat. Ya, ikut. Semangat. Saya saja sudah ya malah bertanya ini kapan dikumpulkannya gitu. Paling cepat. Triknya begini Pak Prawiro. Setiap ada momen atau kejadian, jangan lepas dari not. Karena saya juga tidak serta-merta itu buku saya yang nanti akan dikirimkan itu 126 halaman. Tidak bisa kita seperti di press untuk mengarang. Tapi itu kisah 2 tahun yang lalu, bisa bergunanya sekarang. Saya kan waktu itu judul sekarang yang saya berikan itu Sajadah Musafir ya. Sajadah Musafir itu cerita umroh yang tahun 2017-18. Tiap hari kemanapun saya pergi, saya bawa HP, bawa tab, pakai not. Itu tidak ada pikiran bahwa itu akan menjadi buku tunggal. Tidak ada pikiran bahwa itu yang diminta oleh Balai Bahasa gitu kan judul itu. Ternyata semuanya bermanfaat gitu. Makanya jangan pernah putus asa untuk membiasakan diri menulis gitu. Saya menulis puisi itu tidak sedang duduk di meja Pak Prawiro. Ya alhamdulillah kan Pak Prawiro sendiri ya tahu gitu. Insya Allah saya tuh sering lolos kurasi di berbagai tempat. Baik dari tingkat nasional maupun internasional. Itu kan kalau di kurasi itu betul-betul sport jantung kan. Kita berjuang dengan ratusan orang yang bisa. Apa sih rahasianya gitu. Segala kesempatan ketika ada ide, tuliskan. Saya itu tidak mesti mengarang tuh duduk depan laptop, di depan meja, tidak. Saya naik angkot. Kebetulan saya punya pemicu atau kebiasaan itu kalau mendengar musik itu ide tuh mengalir sekali, gitu ya. Mengalir. Naik angkot ketika mengalir, kok saya ingin mengarang puisi tentang ini, tak langsung di HP. Nanti ada kalanya ketika kita ibaratnya santai, baru dipindahkan ke laptop, baru digodok lagi, baru berulang lagi. Karena semuanya itu berproses ya, tidak bisa sekaligus. Saya melihat tahun 2017 puisi saya, kadang berpikirnya loh kok begini amat ya puisi gitu. Jadi tidak serta-merta bahwa puisi kita itu bisa diterima oleh orang banyak, bisa dianggap bagus oleh pakarnya gitu kan. Semuanya tuh melewati proses yang panjang. Buku tunggal yang sekarang Para Samya itu yang diwadahi oleh KPPJB itu bagi saya juga anugerah gitu. Bukan berarti karena saya mendapat penghargaannya. Dulu saya ingin sekali punya buku. Saya tidak tahu harus kemana. Saya tidak kenal dengan penerbit. Akhirnya Pak Prawiro 2017 saya cetak sendiri ke percetakan. Percetakan yang biasa undangan pengantin, Pak. Saya foto anak-anak, saya buat puisi, saya jual tuh ke anak-anak. Ini ada foto kalian, ini ada puisi ibu, laris Pak. Padahal itu hanya kayak cetakan di penerbit ya kan, tidak ada ISBN, tidak ada cetakan penerbit yang memang betul-betul dari penerbit, betul-betul dari percetakan tukang fotokopian gitu. Sekarang zaman semakin maju, ada wadah. Kenapa enggak gitu? Wah, sebetulnya yang sekarang ikut tergabung itu sangat mendapat anugerah, gitu kan? Anugerah dengan adanya, apalagi dengan adanya komunitas penulis Jawa Barat itu seperti mengikatkan kita, menyatukan dalam sebuah visi misi gitu, mengangkat Jawa Barat. Tapi jangan lupa bahwa penulis-penulis di sini ini kadang saya lihat juga ini pematerinya ada yang di luar pulau juga gitu ya. Nah itu nanti bagaimana komunitas penulis Jawa Barat di Indonesia. Iya. Jadi mungkin kalau yang lainnya seperti itu identitas tidak apa-apa lah gitu kan, karena memunculkan daerah. Tapi kata pengajarnya itu mungkin ya. Tapi kalau misalnya menurut pengurus, udah tepat ke PPJB aja tidak apa-apa. Ini kan hak saya bicara gitu ya. Iya. Tapi bicara di sini untuk melihat ke depannya setelah PPJB itu jadi booming. Saya anggap booming, Pak. Dengan adanya Para Samya ini. Mudah-mudahan yang ikut serta dalam Zoom meeting sekarang lebih mempunyai energi untuk lebih semangat lagi menulis buku tunggal. Biasanya kan wegah, Pak. Iya. Apa ya wegah tuh dalam bahasa Indonesia itu? Males atau aduh terlalu banyak, kumaha eta kudu 100 sendirian halaman. gitu kalau kan dipakai, kalau dipakai kata aduh mah merenya iya. jadi aduh terus.
nggak jadi-jadi itu buku gitu. Tapi kalau misalnya kitanya dengan santai, dengan bahagia mengarangnya, dengan dicicil gitu. Tapi kita punya target gitu kan. Jadi ada yang target, target segini saya harus selesai gitu. Dikumpulkan saja gitu kan. Apalagi Pak Prawiro sudah berbaik hati bahwa si buku tersebut tidak dikurasi, dites dulu apa isinya dan sebagainya. Iya. Itu sebuah kesempatan sebetulnya. Kita dapat penghargaan, tapi tidak tahu ini dalamnya seperti apa gitu kan. Itu adalah katakanlah bermurah hati, dermawan, atau sebuah anugerah ya bagi penulis-penulis yang tergabung di KPPJB. Nah, tapi kan Pak Prawiro juga maksudnya ada pesan di balik itu, menumbuhkan yang mau berkembang, begitu ya? Iya, betul. Kemudian memberikan support dan semangat, memberi kemudahan untuk naik tingkat, gitu kan? Berbagi kebahagiaan, menjalin persaudaraan, banyak lagi. Mungkin itu saja Pak Prawiro ya. Jadi saya malu sebetulnya kenapa saya yang harus berbicara, gitu kan ya? Gak apa-apa tuh. Mungkin ini kita lanjutkan dengan yang nanya-nanya berdiskusi aja ya sebagai pemantik. Tadi saya lihat udah ada yang ngacung tuh Pak itu mana ya, kok nggak muncul lagi Pak Uten apa Pak siapa Pak Tatang Raja Bali masih ada nggak? Iya, assalamualaikum. Aduh, kesepuhan hukum salah rumpingnya ya Allah, izin atau abinya. Pak Tatang mau bertanya silakan, atau yang lainnya mangga boleh raise hand ya kalau mau bertanya, raise hand. Nggak apa-apa, langsung bertanya aja, jadi nggak ditunggu-tunggu. Iya. Ya. Kita mah santai, namanya juga bincang-bincang. Iya, bincang-bincang. Harusnya bincang-bincang itu kan ada kopi, ada pisang gitu ya, goreng pisang. Itu bincang-bincang, Pak Prawiro. Silakan. Nggak terlalu serius. Yang mau menyapa. Silakan. Bu, siapa ini? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bu, Ibu siapa ini, Bu? Ibu Supriyatun dari Semarang. Sebentar, Bu. Saya spotlight dulu. Mana ya, Bu Supriyatun? Yeah. Silakan, Bu. Sambil langsung aja, Bu. Assalamualaikum, Ibu Panur. Waalaikumsalam, Ibu sayang. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan Ibu, tadi Ibu membahas tentang antologi untuk tunggal yang berisi cerpen. Untuk antologi tunggal itu Ibu menerangkan tadi minimal 10 Ibu. Iya, 10 cerpen. Saya baca di aturan kenaikan pangkat, Bu. Ya. Yang saya tanyakan boleh. Jadi yang saya tanyakan halaman. Bagaimana? Oh ya, Ibu dulu. Yang saya tanyakan, apakah 10 cerpen itu satu tema atau beda-beda tema? Terima kasih Ibu Supriyati. Jadi kita fokuskan dulu peruntukannya untuk siapa cerpen tersebut. Seandainya yang kita akan bukukan itu adalah cerpen buat anak sekolah, semuanya bercerita tentang anak sekolah, tapi berbagai tema. Saya baca dalam aturan kenaikan pangkat, kebetulan karena alhamdulillah bahwa kenaikan pangkat saya sudah diterima dan sudah keluar dupaknya, tinggal nanti menunggu SK. Saya baca bahwa itu kalau cerpen itu judul ternyata. Jadi 10 judul itu minimal. Jadi 10 judul. Contoh yang saya kemarin diajukan ke salah satunya yang diajukan ke para samya itu Panggil Namaku Aisyah. Itu salah satu judul cerpen yang diperuntukkan untuk siswa SMP dan SMA. Salah satu judulnya yaitu, kalau Ibu ada 10 judul, pilih yang paling berkesan namanya, jadikan judul, ya kan? Yang lainnya contohnya ada Neimah ceritanya, Kucingku Sayang gitu. Pokoknya seputar cerita yang kesiswaan. Jadi peruntukannya untuk siapa dulu begitu. Jadi difokuskan. Kalau Ibu mau peruntukannya untuk wanita dewasa atau berarti tentang kewanitaan, berarti itu bertema ya. Biasanya cerpen itu satu bukunya itu bertema. Jadi temanya tentang umum, tentang percintaan, berarti satu judulnya ini. Cerpen tersebut kan tidak seperti novel. Novel ada judul-judulnya, tapi ceritanya menyambung. Kalau cerpen itu kan tuntas. Tuntas bisa 5 sampai 8 halaman, misalnya satu judulnya itu dengan satu tema ya. Contohnya
mata bertukar mata gitu. Saya membuat judul mata bertukar mata. Saya membuat, tapi semuanya siswa karena saya peruntukan untuk siswa gitu. Jadi ada kaitannya. Itu mungkin ada pertanyaan lain jadi atau ada tambahan apa? Gimana Bu, udah ini? Ya, terima kasih atas jawabannya. Kebetulan saya juga masih awam sekali di dunia penulisan, dan kemarin saya menulis di kisah inspiratif itu adalah tulisan saya yang pertama. Oh iya. Wah, hebat. Luar biasa Bu. Ya, jadi sebelumnya saya belajar belum bersama Bu, belajar bersama. Bareng-bareng. Saya Berarti belum pernah KPPJB mengikuti. betul kan menambah kepercayaan diri gitu ya Bu untuk menulis ya. Iya ya, kebetulan saya belum pernah sama sekali untuk mengikuti, dan kayak bagaikan mimpi tulisan saya ada di sebuah buku karena memang sama sekali saya belum pernah Ada pengalaman membuat saya buku. Bu, ada pengalaman saya lagi di Malaysia itu bertemu dengan penulis itu 12 negara gitu. Saya melihat performa mereka, ternyata jangan khawatir gitu, ada translate-nya gitu. Jadi misalnya ya karena kita tempatnya di Malaysia, 12 negara itu yang berbahasa Korea itu dia baca puisinya bahasa Korea aja gitu. Kita bengong, nah, tapi ada translatornya menggunakan bahasa Malaysia gitu. Contohnya lagi saya pernah di Bali baca puisi di hadapan bule-bule juga. Jadi satu kalimat kita membaca puisi, kalimat lainnya itu dengan bahasa Inggris gitu contohnya ya. Jadi kita saling sharing aja seperti halnya tadi kata Ibu, tulisan saya pertama adalah kisah inspiratif. Wah, saya bahagia gitu. Ada penulis-penulis yang berani mencoba, berani goal gitu kan. Jadi walaupun Ibu tempatnya di Semarang, mungkin KPPJB inilah rumah Ibu yang pertama gitu ya Bu ya. Selamat Bu. Ya, mungkin begitu ya. Terima kasih atas jawabannya Bu Nur. Waktu saya kembalikan ke Bapak. Ya, sama-sama Bu Supriyatun ya. Selanjutnya barangkali ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Boleh langsung aja unmute atau raise hand. Boleh saya bertanya sedikit, silakan Pak? Bu Siti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah saya bisa melihat wajah Bapak Ketua Umum KPPJB. Ya, jadi saya salah satu anggota yang berasal dari luar Jawa Barat, Pindrang ya, Pindrang Sulawesi Selatan. Ya Bu. Ya, alhamdulillah pada awal April saya diberikan link sebuah grup oleh Bapak Kepala Cabang Dinas wilayah 10 Sulawesi Selatan. Dan ternyata karena memang Bapak KCD itu dari Bahasa dan Sastra Indonesia. Dia juga pembina kami di Agupena dulu. Ya, mungkin karena sibuknya dia berikan link grup. Alhamdulillah ternyata di grup ini KPPJB saya banyak sekali menimba ilmu. Mulai dari akrostika, kemudian belajar artikel tingkat dasar ya, pemula, akhirnya sampai GTK berprestasi. Ya, ada Aji Encon Rahman. Wah, selamat Ibu. Ya. Alhamdulillah sekarang ini buku antologi sudah ada 7 yang saya catat dan masuk dalam keluarga Saihul yang 9 orang itu. Ya. Ini ada sedikit kemarin malam barangkali itu kapan dimulai ada penulisan novelet. Ya. Jadi ini mungkin di sini kita belajar membuat cerpen dengan satu tema ya, atau bagaimana nantinya? Ya, dikumpulkan begitu ya Bu Oner. Ya. Oh iya Bu. Kalau novelet itu boleh langsung saya jawab ya Pak Tabiro ya. Langsung aja ya. Aduh Ibu, Sulawesi, Pindrang sama Makassar, saya pernah ke Makassar, saya foto-foto itu Bu, rumah adatnya itu keren. Wah, jalannya gede-gede. Saya juga pernah melihat itu Bu di daerah yang mau ke Sulawesi Tenggaranya itu, mereka itu ibaratnya beternak itu bukan ya, kayak binatang itu bisa lalu lalang gitu di jalan. Itu pengalaman dan aku tuliskan gitu. Ibu mengenai
novel itu per judul juga, Bu, tapi cerita antara satu judul dengan judul yang lainnya tuh bersambung kisahnya. Ya, jadi itu bersambung kisahnya, mungkin bisa selesai dengan 10 judul atau 7 judul. Kalau novel itu tidak dibatasi dengan judul, tapi ketuntasannya. Ya kan, ketuntasannya biasanya ada halaman tertentu yang memang untuk novel. Lain lagi kalau cerpen yang seperti ditanyakan Ibu yang dari Semarang ya, Bu Supriyati tadi, harus tuntas satu judul itu selesai. Kalau novel itu harus bersambung. Walaupun judulnya misalnya nih pertemuan pertama gitu kan, terus nanti pertemuan pertama ada cerita berapa halaman. Nanti kisah yang keduanya itu jatuh cinta. Oh iya, jadi ada sambungannya dan ada pelaku ataupun si tokoh tersebut tetap dari awal sampai akhir itu dimiliki orang tersebut. Lain lagi dengan cerpen, setiap judul itu pelakunya bisa berubah-ubah. Jadi boleh si A, boleh si B dengan cerita yang berbeda, dengan kisah yang berbeda. Kalau novel itu tidak. Kalau novelet itu adalah kisah lebih pendek lagi gitu kan. Ada novelet yang mungkin bisa selesai dengan 3 kisah atau 2 kisah, itu novelet ya kan. Novelet itu novel mini, cerpen enggak, novel belum. Itu nanti ada aturan-aturan buat noveletnya begitu, Bu. Nah, itu memang harus bersambung. Si tokohnya itu tetap si A misalnya sampai selesainya. Mungkin itu, Bu, yang Ibu tanyakan, mungkin itu ya, Bu ya. Jadi si novel itu boleh berkisah, atau ada juga ada yang dengan bab aja gitu. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ada. Jadi novel itu tergantung. Kalau saya pernah membuat novel dengan judul Aku, Kamu, dan Puisiku, itu setiap itunya ada judul. Jadi ada kisah, tapi tetap ada kesinambungan tokoh-tokoh tersebut sampai selesai. Itu mungkin, Bu, yang bisa saya berikan. Kalau tidak puas, Ibu lebih mencari lagi. Terima kasih penjelasannya. Ya. Nanti tanggal 6 mulainya, Bu ya. Iya. Selamat, Bu. Keren. Selamat ya. Tetap silaturahmi, Bu ya. Iya, alhamdulillah. Kapan-kapan saya ke Makassar lagi ya, Bu. Ayo. Dikabari ya, Bu. Jumpa. Insya Allah. Iya. Selanjutnya yang Pak lain. Prawiro tadi saya baca di chat ya, sebentar Pak Prawiro tadi ada saya baca di chat. Oh iya, silakan. Bagaimana caranya masuk ke PPJB? Oh iya. Kalau secara online itu buka kppjb.or.id secara online, tapi kalau secara langsung gitu menghubungi Bu Ika ya, nomor HP-nya ada di WA sih, saya lihat dulu ya. Itu untuk mengikuti KPPJ. Barangkali ada yang bertanya lainnya, silakan. Tadi kayaknya ada yang mau bertanya. Bukan bertanya, mungkin berpendapat. Silakan Pak Budi. Pak Budi ya? Iya. Pak Budi. Ya, terima kasih. Pak Budi mangga, silakan Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang besar-besarnya kesempatan hari ini. Saya barangkali Budi Firdaus dari Garut, Garut Jawa Barat. Kebetulan baru kali ini bisa mengikuti webinar. Mungkin sebelumnya sudah sering dilakukan oleh KPPJB. Salam kenal juga bagi pengurus, mudah-mudahan sukses, sehat selalu. Pada kesempatan ini saya baru dua buku ya, dua buku antologi. Buku antologi ya. Antologi itu juga belum yang pribadinya untuk sastra gitu. Pada kesempatan ini barangkali saya hanya mengucapkan terima kasih saja begitu. Mudah-mudahan ini dapat memotivasi diri saya untuk lebih giat lagi dalam berkarya begitu. Kemudian barusan masuknya juga telat, ini mohon maaf. Jadi ini Ibu Ponur ya dari Sukabumi, mohon diselang-selang lagi, itu dikenalkan lagi kepada saya gitu. Kemudian pengalamannya mungkin tadi pengalaman dalam kepenulisan mungkin ya.
Silakan sambil menjawab yang lainnya gitu, diselang-selang saja untuk saya. Terima kasih Garut. Saya sudah mengadakan Pak Prawiro izin langsung berjawab ya. Ini Pak Budi bulan tahun kemarin 2020 ya, sekitar bulan Maret saya mengadakan kegiatan kepenulisan itu di Garut, di di Dharma ya, bukan Dharma, yang ada Candi Cangkuang ya. Di Candi Cangkuang itu. Ini kebetulan Garut ya. Saya tergabung dengan penyair perempuan Indonesia itu dari seluruh Indonesia, yang dari Riau, yang dari Medan, yang dari mana-mana datang tuh Pak ke Garut. Sama Pak Sutarji Kalsumbahri juga gitu ya. Hanya mungkin waktu itu informasi kurang ya. Kang Yos juga datang tuh yang mewakili KPPJB. Jadi alhamdulillah, karena begini Pak Prawiro, kenapa kita harus fokus dengan kepenulisan sebagai apa? Contohnya PPI itu fokusnya itu hanya kepada puisi tradisi gitu. Jadi setiap buku yang dikeluarkan itu mengangkat kultur daerah, tidak tema yang lainnya. Yang buku pertama merawat tradisi leluhur, yang buku kedua temanten, yang dari hasil dari Garut itu diambil kesepakatan temanten. Harus ada unsur nikahnya setiap daerah yang tergabung dalam kepenyairan tersebut. Sampai akhir saya mengambil judulnya Numas. Numas ya tahu ya orang Sunda Numas. Itu dipuisikan ya. Jadi Numas itu sesuatu lah ya gitu. Itu salah satu contoh gerak langkah saya yang tadi Bapak Budi ini. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Justru sungguh luar biasa kalau masuk kita ke dalam kepenulisan. Contohnya lagi, jadi bukan kita yang mencari, nantinya kalau sudah tahu siapa kita, penerbit-penerbit yang mencari kita. Pak Prawiro, saya sering dijapri oleh yang tidak kenal sebetulnya. Bu, tolong minta puisinya 5 untuk buku tema ini. Bu, tolong minta puisinya 1 aja untuk tema ini. Saya tanyakan, ini siapa? Tahu dari mana? Oh, dari medsos. Ya udah nggak apa-apa. Sampai kalau di Facebook ada kurasi itu saya lupa apakah saya pernah mengirimkan ya gitu. Akhir-akhir ini kan di Facebook tuh tema lolos kurasi tema hujan gitu. Ada nama saya nggak ingat kapan itu mengirimkan. Itu Banjarbaru ya Bu ya? Ya. Banyak. Jadi kalau terbiasa menulis itu, alhamdulillah efeknya buat kita Pak Budi. Saya kasih semangat buat Pak Budi ya. Banyak sekali hal-hal yang di Garut yang bisa dimunculkan dalam tulisan tersebut. Gak usah bagus-bagus dulu kalimatnya, yang sebisa Pak Budi aja menceritakan tentang sesuatu kegarutan. Kalau misalnya Pak Budi mau mengangkat Garut dengan temanya dodol Garut aja, itu sudah bisa jadi sebuah tulisan yang keren Pak gitu. Cuman bisa dikemas gitu kan. Dodol Garut kan kemarin di Candi Cangkuang itu ada kisahnya gitu ya. Gak boleh main musik, gak boleh dan sebagainya. Jadi saya tahu gitu kan itu. Mungkin perjalanan ke penulisan saya itu panjang Pak. Jadi saya tuh memang berjuang dulu untuk bisa, katakanlah bukan punya nama kali ya, Pak Prawiro, dikenal oleh Pak Prawiro dan lain-lainnya itu, berjuang untuk ikut-ikut kurasi gitu. Dari misalnya Kemas Sastra dan sebagainya. Jadi saya pernah ke Banjarmasin juga. Boleh Pak Prawira, saya membagi pengalaman di luar ya. Iya. Jadi begini Bapak dan Ibu, seandainya kita mengikuti kurasi itu adalah sebuah kesempatan untuk uji nyali. Belum dilengkapi. Iya. Bawa dulu kan. Oh ya, ada siapa yang mau bicara? Oh iya, silakan dimut dulu Untuk uji nyali, bagaimana sih kemampuan kita dalam berpuisi? Pertama sekali saya ikut tuh ke dalam kurasi event Padang. Padang mengeluarkan kurasi. Ketika saya lihat tidak lolos, Pak. Aduh, saya kecewa. Jadi Kang bukunya 1. Yang itu 1 lagi bagi diketik. Pak Yudi, bangga diunut dulu. Ya. Pak Yudi sedang semangat, dia ingin membuat 1 buku 1 katanya gitu ya. Oh, gitu, ya. Saya dorong dulu ya Pak ya, perjalanan proses saya gitu. Kemudian saya ikut Kemas Sastra Nasional, ternyata lolos. Jadi kalau kita lolos dalam event yang diadakan daerah itu ibarat artis. Kita itu dijemput dari bandara,
dengan mobil pribadi, dengan mobil Pemda, kemudian kita itu dibawa ke hotel, nginepnya gratis, dibawa kulineran ke tempat rekreasi di daerahnya gratis, disuguhi tari-tarian, hanya kita harus menampilkan karya kita gitu di panggung-panggung itu. Banyak hal ya. Contohnya itu Pak, jadi Pak Budi itu ingin tahu bagaimana sih gitu kan, contoh pengalaman-pengalaman, salah satunya itulah. Kalau cerita nanti Pak, kan banyak narasumber yang lainnya Pak. Nanti saya habis. Terima kasih untuk atensi semuanya nih. Saya senang bertemu dengan. Ya, terima kasih. Ya, nanti Insya Allah kalau ada sesuatu saya berkomunikasi dengan Ibu, memenuhi pengalaman juga dengan yang lainnya gitu. Karena terus terang baru tahun kemarin saya juga terjun ke penulisan gitu ya, kepenulisan khususnya dalam puisi, baru puisi gitu, puisi. Iya, maju terus Bu. Pak. Nantilah ke Pak Prawira ada event khusus sendiri gitu, bincang-bincang dengan Pon. Sekarang mah saya nggak enak nih sama pembicara yang lain. Iya. Ya, Ponur, tanpa terasa waktu udah mau 2:30 nih, kita ganti. Nah, ini dulu narasumber yang lain, Ponur ya. Saya juga sampai lupa ini ya. Nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan dengan yang lain dulu. Saya ingatkan gitu kan. Iya, hatur nuhun ini. Silakan Bu Elis. Bu Elis RK. Punten. Bu Elis RK mana ya? Bu Elis untuk membawakan tema tentang asiknya menulis di kelas-kelas KPPJB, karena Bu Elis ini ikut terus, banyak ikut ini. Mangga Bu, unmute udah dianut belum ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Elis Rohana, biasa menggunakan nama pena Elis RK ya. Iya, saya ingat RK. Iya, mangga. Iya, silakan Bu. Saya berasal dari Bandung ya, Bapak Ibu. Hanya karena terikat tugas, jadi saya sekarang menetap di Subang, di Ciasem, Pantura ya Pak ya. Iya. Saat saya dihubungi oleh Pak Prawiro dan Queen Erni, ini saya diminta untuk berbicara nanti di Bincang 3 ini, saya kaget ya, karena saya tidak kompeten ya di bidang tulis menulis. Ini baru belajar menuju itu ya Pak ya. Hanya ya ini berbagi pengalaman saja, betapa asiknya belajar menulis di KPPJB ya. Saya ingat waktu itu diajak oleh Bu Erni untuk gabung di KPPJB. Itu pertama menulis pentigraf. Ya, waktu itu menulis pentigraf. Sepenggal kisah di ruang cipta pentigraf itu. Nah, di situ mulai saya tertarik nih, karena selama ini saya menulis hanya untuk konsumsi pribadi ya. Tapi setelah diajak oleh Bu Erni, akhirnya saya menjadi kecanduan ya untuk terus menulis. Nah, kemudian mendapat dorongan juga dari Kang Dodi Ahmad Fauzi ya, terus-terusan di Japri ya, supaya ikut gabung lagi dengan kepenulisan puisi gitu ya. Alhamdulillah kelas menulis di KPPJB ini banyak sekali, dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Prawiro yang memfasilitasi sehingga saya bisa menghasilkan 15 buku antologi bersama ya, kontribusi untuk 15 buku dan 2 buku tunggal ya. Untuk buku tunggalnya yaitu Muhasabah dan Bumi Bervirus. Nah, untuk Muhasabah itu adalah di dalamnya puisi-puisi yang diajarkan atau dibuka oleh KPPJB ya, jenis-jenis puisi pendek. Kemudian untuk Bumi Bervirusnya itu tentang puisi Palung Saihu ya. Saya masih ingat betapa saya harus loncat-loncat ke kelas ya, karena ingin mengikuti semua kelas gitu ya. Nah, alhamdulillah pemateri atau pembimbing di kelas-kelas tersebut sangat ramah, kemudian mereka sabar ya dalam melayani saya saat itu, karena terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih untuk
Queen Erni, ya Pak Prawiro, kemudian Kang Dodi Ahmad Fauzi, Kak Iye, ya Yusi Siandi, kemudian Aroy, serta Pak Saiful Amri. Nah, di situ saya merasa bahwa komunitas penulis mengajar Jawa Barat itu memberikan sebuah buat saya sebuah kesan tersendiri ya, karena saya yang tadinya tidak bisa menulis ya, sekarang alhamdulillah sudah mulai untuk mengasah keterampilan menulis saya di bidang puisi khususnya ya. Nah, itu jadi asik sekali ya untuk KPPJB. Hanya sayang saat itu pada saat ada acara anugerah ya, itu saya tidak bisa hadir ya Pak Prawiro, mohon maaf karena ada kegiatan di sekolah ya. Dan mudah-mudahan nanti di kesempatan lain saya bisa ikut lagi, dan mohon ada ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tatap muka lagi ya. Ya mudah-mudahan Bu. Ya seperti kemarin kayaknya ya terbatas ya kemarin ya. Terbatas, seperti ya. itu. Nah mungkin itu saja Pak Prawiro ya, tentang pengalaman saya menulis di KPPJB. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Prawiro dan kawan-kawan. Sama-sama Bu. Ya silakan teman-teman, sebagai pemantik diskusi saja, silakan yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, mangga. Kalau tidak, nanti saya lanjutkan dengan testimoni aja ya dari teman-teman yang sudah terdaftar dari kontributor dari Kisah Inspiratif. Jadi karena waktunya pendek, kita sampai jam 3 saja. Jadi yang sebagai inspiratif ini silakan dari nomor 1 Bu Siti Dahlia untuk menyampaikan testimoninya. Silakan Bu. Belum di-unmute Bu ya? Ibu belum di-unmute, maaf Ibu. Bu Siti. Bu belum di-unmute Bu. Caranya gimana ya? Ibu suaranya nggak keluar Bu. Pakai HP kali Pak. Pakai HP ya? Aduh, gimana nih caranya? Kalau Ibu tekan layarnya nanti muncul, pilih unmute-nya dipencet Bu. Bu, unmute-nya ini Bu pencet Bu. Suaranya. Ya, udah silakan. Ya. Jadi kalau saya mau dimintai testimoni tentang KPPJB, maka saya katakan KPPJB itu mantap banget Pak. Sudah Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi saya sebagai anggota baru, anggota dari luar, hanya menginginkan bagaimana kelanjutan kita ini, kebersamaan kita. Saya ingin punya kartu anggota dan juga punya semacam atribut baju kah atau bagaimana nantinya. Ya, cuma itu. Jadi saya besar di KPPJB dan ingin terus bersama. Ya, begitu saja yang barangkali. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Bu Hartini, mana Bu Hartini ya? Bu Hartini dari Kuningan ya Bu ya. Silakan Bu untuk memberi testimoninya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi buat pagi. Ya. rekan-rekan KPPJB. Iya, Pak Prawiro orang Kuningan juga ya? Ya, Cijadung Bu ya, saya. Oke. Cijadung ya. Iya. Saya bergabung dengan KPPJB berawal dari ikut acara di Perpusnas IGI mengadakan 1000 penulis. Dari situ saya bergabung dengan teman-teman dari Jawa Barat. Dari situ dibentuk grup Jawa Barat dan alhamdulillah teman-teman yang dari Perpusnas juga banyak yang tergabung di grup KPPJB ya. Kalau dulu KGPJB kalau nggak salah. Iya, KGPJB. Nah, dari grup ini saya mengikuti beberapa antologi ya, ada Pendaran Aura, kemudian
belahan jiwa, kemudian yang terakhir ini di sini buku ini saya lihat luar biasa ya, teman-teman yang nulis di sini sangat inspiratif, sangat banyak hal yang bisa kita pelajari dari buku ini. Dan saya sendiri menulis di buku ini tentang guru BK bukan guru biasa. Kenapa saya menulis guru BK bukan guru biasa? Saya ingin menyampaikan pada dunia pendidikan bahwa ada loh yang namanya guru BK. Karena selama 22 tahun saya bertugas sebagai guru BK, seringkali saya merasakan posisi yang dimarginalkan. Posisi yang dimana guru BK itu dianggap antara ada dan tiada. Makanya saya bekerja keras, saya berjuang terus untuk menunjukkan bahwa guru BK itu ada loh. Guru BK itu sama dengan guru yang lainnya, guru mata pelajaran. Di sini saya kisahkan tentang guru BK itu bukan guru biasa. Karena guru BK itu guru yang luar biasa. Karena kalau di posisi di rumah sakit ibaratnya, kalau guru mata pelajaran itu dokter umumnya, kalau guru BK itu adalah dokter spesialisnya. Makanya terkadang saya merasa sakit hati ketika posisi saya sebagai guru BK di sekolah seringkali dianggap remeh, dianggap sepele bahwa ada dan tiadanya guru BK, sekolah tetap jalan. Makanya saya berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan bahwa guru BK ada dengan segala potensi saya aktif dengan organisasi di sekolah, memajukan ekstrakurikuler di sekolah, kemudian saya ikut segala event pendidikan, pelatihan dan sebagainya saya ikut. Dengan saya menulis ini diantaranya saya ingin menunjukkan bahwa guru BK itu bukan guru biasa. Iya. Alhamdulillah, saya sebagai guru BK tidak berlatar belakang ilmu kebahasaan. Saya sudah punya 4 buku solo dan beberapa antologi. Sementara teman saya yang dari guru bahasanya itu sendiri belum mengikuti jejak saya. Mohon maaf guru bahasa. Saya hanya ingin membuktikan bahwa walaupun saya guru BK, saya punya potensi, bisa menulis, saya bisa menelurkan karya. Sudah ada 4 buku solo yang saya buat, dan antologi ada beberapa antologi, dari antaranya dengan KPPJB ada 3 atau 4 buku yang saya ikuti, dan komunitas penulis yang lain juga saya ikuti antologinya. Dan itu untuk menunjukkan pada rekan-rekan guru mapel bahwa guru BK itu bukan guru biasa. Dan saya ingin teman-teman guru mapel untuk menghargai, untuk melihat bahwa guru BK sama saja, guru dan dengan maka guru mata pelajaran. Tidak ada guru yang tidak penting, semua penting. Guru mapel, mata pelajaran apapun penting, dan guru BK pun penting. Di mana ketika akreditasi, peranan guru BK sangat memberikan kontribusi yang begitu besar. Ketika supervisor memberikan nilai plus itu ketika ada guru BK-nya, di mana sekolah dibutuhkan guru BK dengan administrasinya, dengan penanganan kasusnya, dan di sanalah pentingnya guru BK. Dalam akreditasi sekalipun, guru BK selalu memberikan nilai plus untuk penilaian sekolah. Namun ketika ada permasalahan siswa, di mana guru BK yang selalu ditunjuk, kemana guru BK-nya? Itu bagian guru BK. Kemana guru mata pelajarannya? Apakah itu tugas guru BK saja? Tidak, saudara-saudara. Bahwa ketika permasalahan anak itu adalah tugas kewajiban semua guru. Tidak hanya guru BK, tapi guru yang lainnya pun. Nah, disitulah saya bekerja keras untuk menunjukkan bahwa guru BK itu bukan guru yang biasa. Guru BK itu adalah guru yang luar biasa yang dibutuhkan di sekolah. Kita bersinergi dengan guru-guru yang lainnya. Demikianlah inspirasi yang saya tulis di sini, yang mudah-mudahan nanti dibaca oleh teman-teman bahwa ada loh yang namanya guru BK, dan disinilah tertera di situ bahwa guru BK di situ berbicara banyak, bahwa guru BK menunjukkan eksistensinya dalam pendidikan, memiliki peranan yang sama dengan guru yang lainnya. Terima kasih Pak Prawiro sudah memberikan kesempatan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Supriyatin dari Semarang, silakan.
Suaranya belum muncul. Terima kasih, Bu. Ya. Suaranya sudah putus-putus. Iya. Ya. Tadi jelas waktu nanya. Belum. Masih kresek-kresek. Tadi saya waktu juga agak terganggu. Ya. Mungkin headset saya lupa. Iya. Nah, coba Bu, coba. Gimana Pak? Sudah jelas? Ya lumayan. Silakan Bu. Sudah. Silakan Bu, silakan. Jelas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Saya Ibu Surat. Saya dari SMP 41 Semarang. Pertama di grup Kisah Inspiratif. Pada waktu saya di kelas pelatihan menulis, kemudian secara dengan kisah inspiratif itu, saya termasuk penulis baru, saya belum pernah sama sekali mengikuti seperti tadi saya kemukakan. Pertama, saya itu sebenarnya saya menulis itu ketika saya mengisi berbeda-beda. Jadi kemudian saya didiagnosis nasofaring, sampai saya mengalami kecelakaan, hingga terakhir ini saya mengalami stroke dengan autoimun miastenia gravis. Dan hal itu saya coba untuk membuat kesibukan baru. Di tengah-tengah saya sakit, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisanya hanya menulis, walaupun kadang tidak kuat untuk menceritakan apa yang pernah saya alami dari tahun 2016 sampai sekarang. Tapi satu buku kumpulan yang saya menghadapi penyakit saya sampai sekarang ini. Di buku psikologi saya ketahuan 2018 dan saya mengalami gangguan. Di situ saya ceritakan bagaimana prosesnya. Tidak sadarkan diri dari jam 7 pagi, jam 12, jam saya sekitar itu baru sadar. Setelah itu saya walaupun kadang saya cerita itu dulu karena memang keadaan fisik saya tidak bisa. Untuk saat ini saya menderita miastenia gravis, yaitu penyakit autoimun langka yang sampai saat itu. Ya. Jadi untuk sekedar melupakan, rasakan, dan saya ingin berbagi cerita tentang penyakit saya yang orang lain kadang mengerti apa penyakit saya itu. Saya coba dengan tulisan-tulisan saya. Harapannya tidak muluk-muluk Pak, Bapak Ibu. Harapan saya hanya ingin berbagi cerita. Mungkin nanti saya
ilustrasinya saya ke kisah-kisah mengenai perjalanan hidup saya berikan, khususnya yang 4 tahun terakhir ini, sampai tidak tahu kapan saya akan berhenti menulis. Saya juga tahu saya sampai kapan saya kuat untuk bisa bertahan dan bisa untuk menulis. Saya masuk di grup ini, KPPJB ini, sebenarnya saya mungkin belum masuk ya, karena saya belum pernah mendaftar. Saya hanya menurut bisa inspiratif itu. Saya Bu Erni, pertama saya masuk di situ, saya coba menceritakan jadi dengan diri saya kepada Bu Erni, oh iya Pak, tuliskan nanti naskahnya dikirim ke saya dan sebagainya. Kemudian saya dibantu karena memang saya sama sekali tidak kata tulis dan sebagainya. Terus terang saya dari pertama itu SMK, kemudian ya adalah keterampilan ya yang diutamakan. Kemudian S1 saya juga mengambilnya itu masih di S1. Kalau dulu SMK-nya Tata Boga, S1-nya masih di dan S2 saya mengambilnya manajemen pendidikan. Jadi untuk dan sebagainya, terus terang saya masih dengan bantuan Bu Erni, saya dibantu untuk penulisannya. Saya terima kasih sekali pada Bu Erni yang telah membantu saya. Kemudian saya juga terima kasih sekali kepada yang bisa mewadahi tulisan saya, London bisa menulis dan memasukkan kisah-kisah saya ke ini. Ibu, pesannya tertangkap Bu, walaupun putus-putus Bu ya. Jadi suaranya putus-putus tapi tertangkap bahwa dengan menulis bisa menjadi healing atau menjadi terapi bagi Ibu, walaupun sedang sakit bisa memberikan terapi untuk penyembuhan. Selanjutnya di sini namanya yang tercantum itu Pak Reni, siapa ya? Pak siapa ini? Pak Rince, Bu Rince apa Pak Rince ini? Ibu Pak. Ibu di mana Bu? Ibu dari Kota Bekasi. Oh mana? Oh iya Ibu, silakan Bu. Antar dulu ya saya itu dulu. Ya. Silakan Bu. Ya. Ya. Hatur nuhun untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak Prawiro yang telah memberikan kesempatan saya untuk bicara. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih nih pada KPPJB yang telah memfasilitasi terbitnya buku. Mohon maaf suara saya terdengar Pak Prawiro. Jelas ya, jelas. Jelas ya. Ya kalau saya lihat di situ kebanyakan para penulis itu dari SMP, SMA, ya guru-guru ya ini terutama saya melihat itu. Dan saya sendiri dari SD ya. Kebetulan saya kepala sekolah SD di Kota Bekasi dan menulis ini buat saya memang satu hal yang baru ya sama Bu Supriyatun ya. Sementara saya mengenal Ibu Erni itu dari awal tahun 2019 saat ada acara Dagyang Dewi kalau nggak salah yang diketuai oleh Kang Dodi waktu itu. Dan itu surprise banget, subhanallah, memanggil gitu, ada sesuatu keinginan saya untuk menulis. Tapi waktu itu juga belum bisa menulis ya, hanya beberapa puisi-puisi yang itu juga belum terekspos. Ya kemudian 2020 kemarin saya coba ikut puisi dan saya coba ikut lombakan, kemudian dapat satu buku antologi puisi ya di situ. KPPJB sendiri belum ya. Hingga sekarang sebenarnya sama seperti Bu Supriyatun, saya belum sebagai anggota resmi. Anggota resminya belum. Ya karena saya mengikuti agenda menulis di buku Magic ini itu memang dari link Bu Erni langsung, terus saya coba memberikan
Ya, yang saya tulis di dalam buku ini merupakan kisah dari kisah nyata. Jadi faksi ya, faksi yang saya tulis itu faksi di mana saat itu saya sedang menunggu ayah yang saat itu sedang sakit ya, bahwa ternyata Masya Allah sebuah sebuah kenyataan ya, bahwa siapapun kita yang hidup pasti akan mengalami kematian ya, siapapun kita yang hidup akan mengalami kematian. Jadi Ibu Supriyatun ya, Masya Allah, saya melihat dari ayah saya yang saya tulis di buku ini, bagaimana ayah itu mempersiapkan dirinya untuk sampai kepada kematiannya gitu ya, sampai kepada kematiannya, sehingga saat kematiannya itu datang, Masya Allah, itu sudah melihat gambaran-gambaran bagaimana ayah tuh melihat rumah mungil. Maka di sini saya tulis rumah mungil ya. Apa sih ya Allah. Jadi seperti itulah gambarannya, bagaimana memang suatu hal yang menginspirasi di dalam diri kita, ingin kita berikan ya hal itu. Nah, KPPJB ini memberikan satu tempat ya di mana kita bisa menulis apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita dalam kehidupan ini yang kita hadiri di dalam kehidupan ini, kita coba tuangkan di dalam sebuah tulisan dan ditangkap oleh KPPJB menjadi sebuah buku seperti ini, yang tentunya ini akan menjadi gambaran buat saya pribadi, buat satu kebanggaan buat saya pribadi, dan bisa diambil hikmahnya buat teman-teman semua yang ingin membaca, yang tentunya jadi inspirasi buat kita semua. Ya, saya berharap juga sebagai seorang guru di SD, penulisan ini memang harus merata ya, karena pendidikan itu kan literasi dan numerasi itu sudah mulai dari tingkat sekolah dasar. Nah, ini yang sepertinya belum belum booming ya, belum booming. Nah, sekolah kami juga mengikuti Garelis Jabar ya, di situ baru kami merasakan bagaimana ternyata perlu perjuangan yang besar untuk membumikan tulis menulis ini gitu. Sehingga saya sangat mendukung, mensupport KPPJB untuk giat-giatnya ke depan, dan mohon informasi-informasinya bisa sampai kepada kami ya, sehingga saya ikutin saja itu alur. Saya belum bisa menulis pentigraf. Ketika diminta untuk masuk, ya saya masuk aja. Saya ingin belajar di situ, yang mudah-mudahan nanti saya bisa tahu, bisa juga menulis, dan bisa men-share kembali ilmu yang ada. Itu sih sebenarnya ya. Dan terima kasih banyak nih kesempatannya Pak Prawiro, juga teman-teman di KPPJB, terutama juga Bu Erni. Terima kasih hatur nuhun. Mungkin nggak bisa hadir ya Bu Erni. Iya, lagi ada seminar kalau ya. nggak salah. Ada kongres ya. Jadi saya bersyukur nih jadi ketemu lagi, disambungkan lagi dari 2019 kemarin. Mudah-mudahan bisa Pak secara resmi nanti jadi anggota KPPJB. Kota Bekasi kan masuk dalam Jawa Barat. Iya, ya, betul. Karena saya juga masuk anggota KPLJ di Kota Bekasi. Tapi memang giat tulis menulis itu sangat lambat sekali ya. Yang saya rasakan terutama di guru-guru SD ya, itu jarang sekali. Ini makanya seperti apa nih? Saya pengen mengambil gerakan-gerakannya yang bisa diterapkan gitu di kita sesama guru ya di sekolah dasar. Itu sih Pak. Terima kasih banyak kesempatannya Pak Prawiro. Mohon maaf lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rince. Iya. Selanjutnya dari Bu Ani ya. Bu Ani dari mana Bu Ani? Saya ini lupa ini. Terlalu. Bu Ani. Bu Ani hadir nggak? Bu Ani. Bu Ani hadir? Kalau Bu Ani nggak hadir, nanti akan dilanjutkan oleh editornya, yaitu Kakak Yus. Silakan Kakak Yus. Ayo. Untuk memberikan pengalamannya mengeditori kisah inspiratif dari teman-teman. Mangga di-unmute dulu Kakak Yus.
Suaranya belum keluar ini Kak Yus. Suaranya gimana ya? Suaranya belum keluar. Di unmute dulu. Unmute. Mana kakak teh? Unmute. Suaranya kakak belum keluar. Terdengar Pak, suaranya Pak. Udah ya? Berarti HP saya ini. Belum. Belum ya? Belum Kak Yus belum keluar suaranya. Belum kepencet unmute-nya. Tuh. Bapak tekan HP-nya, kemudian klik mute. Kayak klik mute dulu. Ya, klik mute. Oh, klik mute. Udah tuh. Ya, sudah. Mati lagi. Sekali lagi, Pak. Sekali lagi. Oh, diulang. Ya, udah. Coba tes. Kakak. Belum ya? Belum. Headsetnya ditempel maju lagi berarti headsetnya terlalu jauh, Pak. Oh, ininya mic-nya ya? Mic-nya. Ya. Mic. Bapak. Atau dicabut aja. Colokannya dicabut. Oh, belum. Belum bersuara, Bapak. Belum ya? Coba mute ulang. Unmute. Nah, udah. Silakan coba. Ya, coba. Ulangi, Pak. Belum juga. Suaranya belum keluar. Kakak Yus suaranya belum keluar. Aduh ya Allah tolong. Gimana ini ya? Mic-nya di gini ya pegang coba. Apa belum? Bapak Yus mic-nya diangkat, Pak. Mic-nya coba diangkat. Coba pakai handset Pak Kang Yus. Itu nggak kedengeran itu kayaknya. Atau masih di unmute ya? Enggak mute. Udah kebuka ininya. Oh, lagi sakit ya? Lagi sakit ini. Oke. Lanjut dulu aja ke Bu Ani. Ada nggak Bu Ani ini? Bu Ani. Oke, siap. Lanjut aja. Ya, oke. Karena Bu Ani nggak ada, mungkin kita berbincang-bincang lagi. Kak Yus suaranya nggak muncul, jadi kita berbincang-bincang biasa. Pak Opik mau ada yang disampaikan mengenai pendaftaran, Pak Opik? Kang Opik? Cek. Jelas. Oke, Kang Opik nggak ada lagi mana kayaknya. Baik, selanjutnya saya mau menanggapi usul-usulan dari Bu Honor ya mengenai KPPJB ke depannya. Kedepannya KPPJB ini karena sudah mempunyai badan hukum, jadi kita nggak bisa merubah namanya, tetap
komunitas pengajar tulis Jawa Barat. Cuman kita mendorong nanti membentuk namanya komunitas penulis Nusantara atau se-Indonesia gitu. Nah di sini baru nanti motornya ke PPJB. Jadi Jawa Barat sebagai motor, mungkin sebagai tuan rumah pembentukan itu gitu. Yang se-Indonesia itu mungkin usulannya. Jadi usulannya Ya, ditampung. keren. Iya Bu ya. Iya betul. Gitu aja ya. Kalau sudah berbadan hukum memang tidak bisa diubah, makanya tadi cari solusi. Kalau sudah berbadan hukum kan itu kita juga sudah berjuang kan mendaftarkan secara sah gitu kan katakanlah. Nah nanti kalau misalnya ada perkembangan selanjutnya, jadi ibaratnya justru Nusantara itu anak KPPJB ya. Iya, kebalik. KPPJB dulu ada anaknya Nusantara. Nah nanti ketuanya bisa siapa aja, bisa Teh Ponor atau siapa gitu. Setelah saya Jawa Barat aja. Saya mah di belakang layar aja kemarin. Oh iya tadi ada yang bertanya langsung secara pribadi banyak ya Pak. Sedikit ya saya jawab ya. Iya mangga. Gimana caranya? Katanya saya ingin ikut para samya. Yang pertama berarti harus tergabung dulu dengan KPPJB, harus jadi anggota. Untuk khusus para samya yang diberikan tugas ke saya ya, tema itu yang diberikan, hanya membuat buku tunggal, betul-betul karya sendiri, bukan antologi bersama. Temanya bebas, diberikan waktu, mana nih? Kedengaran nggak Pak? Kedengaran. Halo? Iya. Ada jelas. Diberikan waktu oleh KPPJB itu Pak Prawiro sampai bulan apa? Kalau kemarin sih Agustus, kalau sekarang sepertinya mungkin kan pelaksanaannya November ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya mungkin sama, sementara Agustus dulu aja karena pengepakan segala macam kan. Nah, khusus ya buat Pak Iwan yang keren ya dari Sukabumi, dia penulis juga, guru matematika, sudah mendapat hadiah banyak. Tadi chat khusus ke saya, gimana caranya gitu. Jadi temanya boleh bebas apapun, tadi boleh tema perjalanan, boleh khusus puisi saja, boleh apapun itu. Yang penting satu buku itu bisa terdaftar dan harus mendaftarkan diri dulu. Setelah daftar di KPPJB, tergabung dalam WA grup khusus para samya untuk 2021 gitu ya. Itu masuk grup dulu Jadi masuk dulu KPPJB, nanti akan digabungkan dengan grup yang akan mendapat para samya tahun 2021. Belum ada bukunya tidak apa-apa, daftar aja dulu. Di situ tertulis sudah ratusan ya yang daftar ya. Yang saya lihat gitu. Yang saya lihat untuk mengikuti anugerah ini udah ratusan. Silahkan daftar di situ. Kemudian berproses untuk membuat buku pribadi sendiri, jenisnya, genrenya tergantung pilihan sendiri. Nanti sebelum dicetak, minta kata pengantar yang akan di-share ke grup mungkin ya nanti ya. Sama minta logo. Nah, logo tersebut silahkan diberikan ke penerbit yang kita pilih. Kalaupun kita tidak punya pilihan penerbit, boleh diserahkan ke KPPJB naskahnya gitu. Jadi dicetakan ya. Kalau tahun kemarin, yang buku tersebut dimintanya hanya 3 buah ya, Pak? Iya, 3. 3 buah, nggak tahu sekarang. Menurut saya mungkin harus ditambah karena untuk si A, si B, dan sebagainya gitu kan. Ya, atau terserah, mau 3 juga tidak apa-apa. Tahun kemarin ada uang 250.000 diperuntukkan untuk kegiatan. Jadi 250.000 bayar ke bendahara KPPJB, itu peruntukan untuk sewa gedung, konsumsi kita, dari mulai cemilannya, makan siang yang istimewa gitu. Saya anggap istimewa itu kayak tiket renang ya. Prasmanan di gedung-gedung yang mewah itu bener Pak. Saya suka yang kemarin. Kemudian dengan segala hal gitu ya, yang mungkin urusannya perizinan kemana, nantinya akan dibuka atau diberikan penghargaannya oleh pejabat ya Pak. Kalau kemarin kan dari dinas provinsi ya, dari dinas provinsi, kita juga dapat selendang, kita juga dapat kalau ada tuh ya? karena ada dua ya Pak Iwan khusus nih, atau yang lainnya boleh mendengarkan. Penghargaan itu ada penghargaan khusus buat penulis yang menyetorkan buku, ada juga penghargaan buat penggerak yang sudah menggerakkan literasi di daerahnya gitu ya Pak.
Iya. Nah, nanti ada apa pandal apa ya. Jadi diberikan hadiahnya itu lain-lain. Itu mungkin kalau kemarin 100 penulis ya. 100 ya, penulis 100 sebagai sasarannya dan itu tercapai ya. Yang ya, hadir 70 kan? Iya. Mudah-mudahan nambah lagi Pak. Saya udah dapat 3 hadiah muri ya untuk penulisan pantun dapat muri, kepenulisan puisi dapat muri, nah mudah-mudahan nih para samya untuk Jawa Barat juga dapat muri, harusnya ada 1000 penulis entah tahun kapan, itu cita-cita gitu kan. Cita-cita kan biasanya syarat-syarat bagaimana kita mendapat rekor muri itu 1000 Pak, 1000 penulis. 1000, jadi ya, mungkin 1000. ada 1000. Jadi pengikutnya mungkin lebih banyak. Kalau tahun kemarin 100 penulis yang diberikan penghargaan, mudah-mudahan sekarang saya lihat itu banyak sekali yang daftar ya. 200 mungkin atau sekian, nanti maju lagi sampai akhirnya kita itu bisa mencapai posisi mendapat anugerah muri sebagai penerima penghargaan para samya gitu ya. Jadi udah mewah gedungnya, kemudian fasilitas yang diberikannya juga keren gitu. Saya anggap itu sebanding lah apalah gitu ya, maksudnya dengan uang, bukan berarti ini ya 250 itu menurut aku murah karena aku pernah lebih dari itu 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari itu gitu untuk sebuah event untuk sebuah event tuh. Jadi yang tadi dikatakan, jadi proses pertamanya mendaftar ke PPJB, nanti digabungkan oleh Pak Prawiro, diberikan itu ya, yang menjadi anggota itu diberikan link untuk tergabung pada para samya ya. Ya. Kemudian menulis buku tunggal, temanya bebas apapun itu. Selanjutnya nanti akan diberikan jeda untuk mengirimkan buku 3 buah dan kita menyetorkan uang untuk pembiayaan anugerah tersebut. Akhirnya nanti kita akan diundang gitu kan, tanggal berapa, tanggal sekian. Itu mungkin penjelasan yang alur tadi, mungkin ada yang ketinggalan masuk juga gitu, ada yang bertanya-tanya. Seandainya ingin mengikuti kegiatan kepenulisan yang antologi bersama ini banyak. Jadi selalu ada penanggung jawab yang memang kompeten. Misalnya Kang Taufik tuh, dia tuh jago esai gitu, jago karya ilmiah, dia penanggung jawabnya gitu. Saya juga dulu pernah diberikan kepercayaan menanggung jawab jadi menulis kelas sonian ya Pak Prawiro. Kelas sonian, jadi itu ada berapa kelas, ada berapa ratus gitu kan ya. Jadi kita bisa memilih dalam satuan waktu itu yang mampu kita tuh apa. Saya suka puisi, ada kelas puisi. Saya suka haiku, ada kelas haiku. Jadi tergantung perputaran KPPJB menelurkan ide-ide. Nah, tadi ada yang mengatakan bagaimana kalau kisah perjalanan? Kebetulan sekarang kan sedang ada kisah perjalanan ya. Yang baru ya. Sedang ada antologi bersama kisah perjalanan. Alhamdulillah saya sudah mengirim juga, judulnya Malam di Raudoh itu saya. Jadi ada juga yang sekadar yang saya tahu nih Pak, yang sedang berlangsung saat ini untuk antologi bersama itu pentigraf ya. Iya, jadi cerpen 3 paragraf saja atau kisah 3 paragraf, pentigraf sama apa Pak Prawiro? Sama kisah perjalanan ya? Iya, perjalanan. Terus ada lagi nggak? Sekarang itu ntar Bu Erni yang jelasin, saya juga lupa. Itu. Jadi biar tahu sekarang sedang berlangsungnya apa. Nanti selesai ini ada lagi putarannya, selesai ini ada lagi putaran apa. Jadi semuanya penulis ini dituntut untuk kompeten di bidang apapun gitu. Jangan alergi dengan sesuatu gitu. Saya salut nih guru matematika, kok bisa gitu ya bikin puisi yang bagus. Padahal dia hitung-hitungan, dia ngobrolnya begitu. Mungkin itu saja Pak tambahannya dari saya. Terima kasih Bu Ponor. Selanjutnya Bu Erni mungkin mau memberikan tambahan mengenai kelas-kelas apa saja yang sedang ini, kemudian Bu Erni ini mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar tidak Pak? Terdengar jelas ya. Semangat, silakan. Mohon maaf sebelumnya ya buat rekan-rekan karena tadi saya mengikuti dulu kongres sampai belum beres. Tapi saya juga pengen ikutan yang ini gitu karena ini salah satu acara yang memang ditunggu-tunggu ya. Saya baru 2 kali kalau tidak salah ikutan bincang santai ini karena bentrok terus gitu. Nah untuk kelas yang masih berjalan, masih dalam proses yaitu kelas pertemuan pertama paling mengesankan, itu kalau mau boleh nanti kontak saya ya. Jadi sekali lagi kelas pertemuan pertama paling mengesankan, kelas
perjalanan backpacker, kelas puisi Hardiknas, kelas misteri, kelas apa lagi ya? Rencana itu pengalaman pertama mendapat gaji juga, nanti mau diadakan kelas lagi. Karena banyak permintaan. Kelas esai pentigraf yang baru saja dibuka oleh Kang Opik sebagai penanggung jawabnya. Juga kelas itu pengalaman pertama mengajar ya. Ada kisah awal menjadi guru, ada pengalaman pertama menjadi mengajar, dan itu dua-duanya full of, artinya banyak sekali yang ikutan sehingga lumayan pengerjaannya, apalagi yang kisah awal menjadi guru itu sampai ke 100 orang, itu sampai dijadikan 3 buah buku saking tebalnya gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas-kelas yang ada di KPPJB boleh masuk dulu. Kalaupun nanti tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, boleh nanti cari-cari lagi kelas gitu ya. Karena sebenarnya kami di sini saling berbagi saja gitu. Nah, untuk kelas pentigraf ini banyak sekali yang salah tanggap gitu ya. Karena awalnya itu memang kelas itu dibuat untuk esai ya, esai. Untuk apa saya dan teman-teman bersama ketua dan penanggung jawab itu membuat kelas, itu dikarenakan kalau tidak membuat kelas nanti suka kehilangan jejak siapa yang sudah mengirimkan esainya, karena di email jarang-jarang orang buka gitu ya, kalau tidak orangnya tidak terlalu sering membuka email juga jarang gitu. Nah, untuk tidak kehilangan jejak alamat dan lain sebagainya, maka dibuatlah kelas. Nah, disangkanya kelas itu untuk kelas pentigraf gitu ya. Padahal itu untuk esai pentigraf. Tapi walaupun demikian, kedepannya memang sudah terpikirkan oleh kami bahwasanya nanti kami akan mengadakan kelas pentigraf yang nanti instrukturnya langsung oleh profesor sendiri gitu. Jadi tapi ada tapinya, karena kita mengundang orang luar, mengundang bintang tamu gitu ya. Kalau sama saya mah tidak usah ada biaya administrasi kelas gitu ya, kecuali untuk antologinya. Nah, untuk yang kelas-kelas berbayar itu karena narasumbernya memang berasal dari artis atau pihak luar gitu ya. Jadi mau tidak mau kami nanti kalau memang misalnya ada kelas berbayar bersama Pak Tengsu itu insya Allah ada uang dana kontribusinya gitu Bapak Ibu ya gitu. Itu pun kalau Bapak Ibu mau. Karena kalau mau gratis ya berarti bersama punggawa-punggawa KPPJB aja gitu. Tapi kan memang tingkat kepuasannya berbeda ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan ini untuk mengulas sedikit Pak Ketua di chat. Di chat room ada yang bertanya tentang bagaimana sih ingin mencetak kembali kelas-kelas yang buku-buku yang sudah diterbitkan terdahulu. Bisa saja asal jumlahnya tidak tanggung gitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kami juga percetakannya masih nebeng ya Pak ya. Masih keluar. Itu. Cuma nerbitin aja kita. Dari percetakan minimal 30. Makanya kalau lagi mencetak, makanya pas lagi mencetak saya sering kali menawarkan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menambahkan, karena suka ada yang aduh sayangnya nggak nambah lagi. Nah seperti itu, makanya ditawarkannya dari awal gitu, supaya nanti tidak kesulitan pada saat kita memerlukan lagi buku-bukunya. Dan misalnya gini ya Pak, ini banyak sekali ada sedikit friksi atau apa ya, jadi seolah-olah kelas KPPJB itu seolah-olah ada beberapa laporan kepada saya yang masuk, seolah-olah KPPJB itu komersil. Padahal menurut saya tidak sama sekali ya Bapak Ibu ya, mohon di garis bawahi, mengapa memakai dana kontribusi, dana partisipasi itu tidak lain karena satu, percetakannya masih nebeng kepada orang lain. Dua, adapun lebih dari uang itu
itu dimasukkan ke uang kas, dan uang kas itu sendiri disalurkan nanti salah satunya untuk hal-hal kemanusiaan, hal-hal yang berbau dengan kesosialan, kemanusiaan gitu. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak luar yang mengembosi atau apa, disangkanya komersil gitu ya. Padahal dari awal sudah ada semacam wawaran bahwasannya kelas ini, silakan Anda ikut kelas ini kalau Anda menyanggupi dana partisipasi. Karena kita tidak membahasakan biaya ya, tapi dana partisipasi seperti itu Bapak Ibu. Begitu saja Pak. Oke, terima kasih Ibu. Nanti mungkin yang tanya-tanya bisa send. Kang Opik silakan tadi mau memberikan tentang pendaftaran dan sebagainya. Silakan Kang Opik. Mangga. Kang Opik ada? Halo. Iya, mangga. Kang Opik ya? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana ininya? Oh, nggak pakai video ya? Nggak. Oh iya. Silakan Kang. Lagi pakai daster Pak. Awas heboh. Ayo enggak, silakan. Oke, terima kasih Pak Ketua, ya, rekan-rekan pengurus KPPJB semuanya, dan Bapak Ibu yang turut hadir di acara ini. Turut bangga, bukan hanya Jawa Barat, tapi banyak juga yang dari luar Jawa Barat. Sehingga saya jadi kepikiran kemarin itu ketika membuat satu, bukan slogan ya istilahnya, hanya ini ungkapan dari KPPJB untuk Indonesia gitu. Makanya untuk pendaftaran anggota ini pun karena banyak yang bertanya apakah yang dari luar Jawa boleh atau tidak, maaf yang dari luar Jawa Barat ya maksudnya, keterbukaan prinsip keanggotaan kami akhirnya membuka luas, tidak hanya untuk wilayah Jawa Barat. Kemudian profesinya pun, tadi ada yang bertanya apakah saya ini bukan guru bahasa Indonesia, boleh apa tidak? Oh tentu boleh. Yang namanya pengajar, boleh mata pelajaran apa saja, kemudian guru di tingkat apapun, itu boleh. Dari mulai TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan bahkan karena namanya pengajar, ini dosen ataupun pengajar yang bukan di sekolah, melainkan misalkan dosen di sebuah sekolah tinggi atau di universitas, itu boleh untuk bergabung. Kemudian ke depan, seperti yang tadi dibicarakan oleh Pak Ketua, tentang ide untuk keanggotaan Nusantara, itu ini memang sedang dipikirkan. Walaupun namanya tetap KPPJB, istilahnya karena ini sudah berbadan hukum, mungkin nanti akan proses seperti apa. Tadi mungkin ada usulan dari Pak Nur ya. Untuk keanggotaan sendiri itu terdiri dari 2 kategori. Ada kategori biasa dan premium. Ini bukan berarti untuk membedakan atau memilah keanggotaan. Namun hanya bersifat simbol pada bentuk kartu anggota. Kartu anggota biasa itu kartu atau kualitas kartunya ya kartu biasa dengan tetap ada logo KPPJB, kemudian harganya pun ya sesuai dengan hanya mengganti biaya cetak kartu hanya 25.000. Ini kami kerjasama dengan Prodia. Prodia di seluruh Jawa Barat itu memberikan diskon 10% untuk semua anggota yang sudah memiliki kartu anggota KPPJB ini. Kemudian untuk yang premium
itu bedanya dari segi bentuk kartu, karena ini sudah bekerja sama dengan BRI. Jadi fungsi KTA itu sekaligus sebagai uang elektronik, sebagai transaksi untuk bayar tol, bayar misalkan di di Indomaret, kita bisa membelanjakan dengan kartu KTA itu, dengan catatan ya kita tetap mengisi saldo di KTA atau e-money yang kita punya. Terus logo, ada logo Briji yang biasa mungkin kalau Bapak Ibu sudah mengenal semacam kartu-kartu e-money, itu ada mencantumkan logo bank masing-masing. Kemudian kelebihan yang dari keanggotaan kartu anggota premium ini, selain tadi diskon 10% untuk Prodia di seluruh Jawa Barat, juga ada diskon dari Gramedia. Jadi kalau Gramedia Karawang kan itu beli buku, tapi khusus masih di wilayah Karawang. Ya, Gramedia Karawang. Kita masih membuka kerjasama dengan Gramedia lainnya di beberapa daerah. Hanya yang sementara ini sudah bekerja sama dan memberikan diskon itu masih khusus di wilayah Karawang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang tinggal di Karawang, boleh berbelanja atau membeli buku dengan KTA KPPJB, itu diskon 10%. Nah, untuk pendaftaran sendiri bisa langsung di KPPJB, Pak Ketua, di formulir pendaftaran mungkin. Oh, yang ini ya, di anggota ya, daftar ini ya? Ya, di daftar itu. Iya. Nah, penanggung jawab untuk KTA itu Bu Ika ada. Nah, ini. Silakan ya. Nah, itu jelasin ya. Formulir pendaftarannya terdiri dari identitas pribadi, kemudian alamat, dan memilih jenis pendaftaran keanggotaannya. Di situ nanti udah langsung ada otomatis jumlah nominal berapa, kemudian nomor rekening Bu Ika yang dicantumkan di situ. Nanti konfirmasi langsung setelah melakukan pendaftaran, kemudian transfer biaya pendaftarannya, itu diupload di situ, ada di bawah. Ini nomor di bawah ada ya? Itu nomor rekening. Oh, diunggah di sini ya, diunggah di sini. Nah, itu di bawah. Itu silakan diupload. Ini. Nah, kemarin di grup anggota itu kami sedang menata untuk supaya lebih tertib administrasi. Jadi bagi yang dulu pernah ngisi link melalui Google Form yang dulu dan sekarang sudah menerima kartu anggotanya, silakan melakukan daftar ulang. Istilahnya daftar ulang, bukan harus transfer lagi, bukan harus bayar lagi gitu. Dengan mengupload foto KTA-nya. Jadi nanti di situ Bapak Ibu tinggal mengisi biodata masing-masing. Kemudian yang diupload adalah foto KTA. Atau yang masih punya arsip berkas yang dulu transaksi pembayaran yang pertama, boleh di situ di-upload. Nanti kami mendata yang baru dan yang sudah memiliki KTA pun nanti dari sini. Nah, itu mungkin kelebihan anggota yang premium mungkin seperti itu dari segi kartunya ya. Selain juga nanti hak-hak anggota juga kita akan mengadakan beberapa kegiatan yang khusus melibatkan anggota KPPJB. Makanya grup WA yang grup rapat anggota KPPJB itu sebetulnya itu adalah grup yang resmi anggota KPPJB. Jadi kalau ada yang keluar dari grup itu aneh gitu.
Sementara kalau di grup-grup lain itu boleh keluar masuk, ada kelas menulis boleh ikut, kemudian setelah selesai boleh keluar, silahkan, karena itu sifatnya tidak mengikat. Kalau untuk yang grup anggota yang grup itu rapat anggota KPPJB, nah itu paling saya sarankan Bapak Ibu tetap ada di grup itu, karena informasi khusus untuk anggota yang resmi keanggotaan KPPJB ada di situ. Itu aja mungkin barangkali Pak Ketua dan Ibu Bapak semuanya. Terima kasih Kang Opik ya atas informasinya. Nanti japri Kang Opik aja kalau ada yang mau nanya-nanya gitu, atau selanjutnya kita udah melewati batas waktu sebetulnya, tapi kita silakan dikasih kesempatan untuk yang bertanya. Mungkin bisa ada Bu Erni, ada Kang Opik, bisa bertanya di sini. Silakan teman-teman raise hand atau acungkan tangan, atau silakan unmute aja, unmute langsung aja. Silakan yang mau bertanya. Oh, Kang Ius lagi sakit tenggorokan. Iya, mohon maaf Kang Ius, tadi saya nggak ngerti. Ya, terima kasih Kang Ius. Semoga lekas sembuh ya. Di sini juga ada Pak Saiful Amri, Ketua Regional Kuningan dan juga Koordinator Korlap seluruh grup ya. Barangkali bisa memberikan pendapat, cara masukan. Masih ada nggak Pak Saiful Amri? Pak Saiful Amri. Udah nggak ada. Bu Ratna, ada yang ingin ditambahkan? Bu Ratna, seminar. Bu Ratna ini juga pengurus dan editor, barangkali ingin. Tidak Pak, sedang sibuk ngedit. Oh iya, mangga. Itu ada yang bertanya Pak. Oh iya, silakan. Siapa? Di unmute aja, di unmute sendiri. Mana? Itu dari Bu Wiwin yang bertanya jumlah halaman buku yang diikutkan para Samia. Oh, di ini ya, di chat ya, Bu Winardi SMP 1 mana ini? Di chat. Ya, bertanya berapa untuk para Samia, berapa jumlah halaman buku tunggal. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Ponor, untuk cerpen kan 10 cerpen ya minimal, atau untuk puisi kan 60 puisi ya Bu ya. Kalau lembarnya itu minimal 60 halaman bisa ya, jadi 60 halaman. 50 atau 60 halaman bisa ya. Tapi lebih aman 60 halaman aja. Itu ya untuk para Samia. Kemudian untuk kata pengantar nanti saya share di grup Anugerah deh. Kata pengantar untuk yang ada yang buat Anugerah ya. Oke, kalau udah nggak ada yang bertanya lagi atau yang nggak ada yang ingin diskusikan, Bu Erni masih ada yang jelas? Ketua. Silakan. Itu di grup Anugerah itu sudah di-share. Jadi nanti Bapak Ibu di-download dulu aja biar nggak lupa, atau dibintangin gitu. Jadi ketika mau cetak buku, logonya sudah ada. Syarat-syaratnya ya? Ada di deskripsi ya? Ada di logo deskripsi ada. Oh iya. Bapak Ibu silakan. Bertanya Bapak. Ya silakan Bu. Mana iya, mohon maaf tadi saya bergabungnya telat, jadi belum menyimak seluruhnya. Iya. Tadi sebagian sudah saya tanyakan di chat. Untuk jumlah halaman, kan tadi hanya cerpen dan puisi. Kalau cerpen 10 cerpen, kalau puisi 60 puisi. Iya. Kebetulan saya sangat tertarik ingin membuat, cuma saya sendiri masih, kalau melihat yang lain sudah terbit bukunya, saya malah kebingungan sendiri gitu sebenarnya Pak. Belum, jadi itu karena mereka sebelumnya udah punya naskah sebelumnya, ditahan-tahan sampai Januari baru dicetak, karena sebelumnya dia tahun kemarin udah nulis gitu.
Itu. Jadi kan patokannya dari terbitnya buku. Yaitu yang penting tahun 2021. Jadi ditahan-tahan gitu. Makanya kalau yang tahunnya kurang dari 2021 ditolak, jadi harus 2021. Nah, kalau tantangannya sendiri itu dari mulai Januari ini silakan menulis sampai nanti Agustus dikumpulkan bukunya gitu, Bu. Jadi waktunya masih lama, Januari Februari, 8 bulan kan lama ya. Mudah-mudahan bisa lah gitu. Kalau temanya itu bebas ya, misalnya kita mau buat cerpennya temanya apa aja juga bebas gitu ya, Pak? Bebas aja, bebas. Atau misalnya saya mau buat pentigraf. Nah, untuk pentigraf itu harus berapa judul kan? Pentigraf lebih pendek dari cerpen ya, Pak? Iya. Yang penting sebetulnya sih halamannya aja. Jadi kalau pentigraf itu misalnya lebih pendek-pendek, dia halamannya tetap 50 halaman, Bu, 50 lembar A5 ya. Jadi Ibu 50 lembar A5 gitu. Halamannya aja patokannya. Jadi minimalnya 50 lembar A5 ya? Iya. 50 lembar. Iya. Gitu, Bu. Ya, mudah-mudahan saya bisa mengikuti, Pak, dengan bisa menyelesaikan naskahnya, Pak. Amin, mudah-mudahan, Bu ya. Ya, mungkin Mbak itu saja. Terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, karena waktunya sudah melewati jam 3 ya udah asar. Mungkin kita akan menutup acara ini. Sebelumnya kita buka dulu kameranya biar foto bersama ya, foto bersama. Baru berdoa gitu, habis foto bersama berdoa. Silakan Bapak Ibu, foto bersama. Ya, buka dulu kameranya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini layar pertama. Pakai salam literasi, Pak Pram. Ya, boleh. Literasi. 1, 2, 3. Saya masih pakai manual sih mencet. 1, 2, 3, ya. Mana sih ini? Ya. Bentar dulu ya, bentar dulu. Lanjut ke layar kedua. Layar kedua itu mulai dari namanya Bu Supriyatun sampai Bu Cucu. Silakan. 1, 2, 3. Bu Hartini ya. Oke, udah. Oke. Sekarang layar ketiga. Udah cuma 2 layar. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan tempatnya sudah mau bergabung dengan kami dalam acara Bincang-Bincang KPPJB. Acara ini saya rekam di YouTube. Mudah-mudahan nanti bisa diupload hari ini. Dan nanti bisa dilihat di YouTube ya. Kemudian terima kasih atas narasumber Bu Ponor, Bu Elis RK, Bu Hartini, Bu Siti, dan Bu Supriyatun dari jauh, Bu Siti dari jauh juga ya. Kemudian Bu sama-sama, terima kasih Ani, juga. ya, terima Mohon kasih maaf semuanya, buat Bu. semuanya ya. Ya, sama-sama, hatur nuhun. Mudah-mudahan bisa ketemu setelah pandemi ini, bisa ketemu semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Segera pandemi segera lewat. Pak Budi hatur nuhun, Pak Topik, Pak Iwan, Pak Dayana hatur nuhun, Pak Cucu, Bu Atin ya, Bu Fitria hatur nuhun semuanya. Bu Erni, Bu Ratna hatur nuhun. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan barangkali ya. Demikian saja acara ini kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, edisi mendatang silakan yang berminat nanti hubungi Bu Erni ya untuk jadi pembicara. Sebentar saya mau share ini dulu nih di chat room, lupa saya ada yang kelewat nih. Share sertifikat. Lupa lagi. Sebentar. Siapa namanya itu ya Allah, astagfirullah. Ya, ini
menggunakan kartu anggota, ini nomornya, tapi ntar coba yang ini ya. Saya share di chat ya, di chat. Sebentar. Udah nggak bisa. Sebentar. Ya, yang mau berminat untuk edisi mendatang, tulis namanya di chat barangkali berminat untuk sharing-sharing ya. Iya Bapak Yadi, itu terima kasih. Saya jadi ini atur nuhun, nanti sharing-sharing lah. Silakan itu di link udah ada. Tuh link sertifikat ada di chat ya. Saya cek juga dia bisa nggak linknya jalan kan nih. Ya, sudahkah linknya? Kalau sudah mau ditutup. Linknya, ini linknya ya. Silakan linknya di chat. Bagi yang sudah silakan boleh mengundurkan diri, boleh pamit silakan. Terima kasih.